Baju merah dipakai si Om. Shalom. Wis, oke. Jalan-jalan ke negeri Brunei. Pulangnya mampir beli bakwan. Sebelum kebaktian mulai, saya akan bacakan beberapa warta lisan. Oke, kebaktian kita minggu ini temanya kerja dan berdampak emang bisa. Dilayani oleh Pendeta Marto Marbun. Liturgisnya ada Linda, pemusik dan singernya ada Adi, Cioan, dan Victoria. Penyambutan dan absen ada Teresia, perlengkapan dan teknisnya ada Derry dan William Angel, wartalisannya ada saya sendiri, Grace Anindya, pengakuan iman rasuli dilayani oleh Penatua Julius dan PIC kebaktian hari ini ada Pendi. Dan ada beberapa aturan ibadah KP yang harus kita perhatikan. Semua jemaat dan pelayan gereja diharuskan memakai masker selama mengikuti kegiatan ibadah. Pemakaian masker kain tidak diperbolehkan kecuali dirangkap dengan masker medis. Yang kedua, pelayan mimbar serta pemain musik diberikan opsi melepaskan masker selama berbicara di mimbar. Jika sudah selesai berbicara dan bernyanyi, harus kembali memakai masker selama kegiatan ibadah berlangsung. Yang ketiga, jemaat diperbolehkan saling menyalami dengan menjabat tangan, temu kepalan atau namaste dengan memperhatikan jaga jarak. Yang terakhir, pastikan sebelum berangkat sudah dalam keadaan sehat dan tanpa gejala. Hujan-hujan beli kelapa, abangnya kepeleset, kelapanya jatuh. Yuk teman-teman semua, saya undang untuk bersaat teduh. Oke, satu dulu selesai. Saya mau pantun juga, tapi nggak ada pantunnya. Keren banget. Selamat hari Minggu. Saya lepas aja lah ya. Selamat hari Minggu pemuda. Semoga di hari Minggu ini kita bisa beribadah dengan baik. Dan sekali lagi saya mau sapa buat teman-teman pemuda, selamat hari Minggu. Oke. Dan hari ini kita mau beribadah, kita mau bersuka cita. Boleh saya mengajak teman-teman untuk berdiri. Ya, untuk menyapa teman-temannya, karena ini ruangan sangat banyak banget ya jemaatnya. Ratusan gitu ya. Boleh kita sapa-sapa teman-teman sekitar kita, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Ya, biar lebih hangat gitu ya. Oke. Ya, kita mau bersuka cita seperti Mazmur ke-32 ayat yang ke-11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Sambil kita bersuka cita, kita mau nyanyikan satu buah lagu yaitu dari NKB 21, Ku Nyanyikan Hidup Baru. Bersukacitalah, bersukacitalah.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Dan bersamamu juga. Silakan duduk teman-teman. Ya, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau lebih lagi merendahkan hati kita untuk mempersiapkan hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya ada satu buah lagu, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Kita mau nyanyikan baitnya yang pertama. Apa sih yang sudah kita lakukan selama seminggu, selama sebulan, bahkan selama beberapa tahun ini. Puas gak sih Tuhan sama hidup kita? Apakah Tuhan mau menyertai dengan apa yang kita lakukan? Sering gak sih kita mengecewakan hati Dia, membuat Dia sedih, bahkan dengan kata-kata dan perbuatan yang sering kita lakukan. Puas gak Tuhan dengan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita ini? Apakah kita malah menyukakan Dia atau bahkan mendukakan hati Dia? Sambil singer menyanyikan lagu Puaskah Tuhan. Periksa hatimu kala hari kan lalu. Adakah sesuatu kau sembunyikan? Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai. Bila kau dihadapkan, puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Dia denganku? Aku hidup
Puaskah Tuhan, puaskah Tuhan, puaskah Dia denganku. Kehidupan atau tiada baik, puaskah Dia denganku. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kehidupan kami seringkali apa yang kami lakukan mungkin kurang memuaskan hati Tuhan. Seringkali kami mendukakan hati Tuhan dengan apa yang kami lakukan, baik kami sebagai mahasiswa, kami sebagai pelajar, atau bahkan kami sebagai seorang yang sedang kerja di salah satu perusahaan, atau mungkin kami sebagai orang tua Tuhan dan sebagai anak. Tuhan, ampunilah setiap dosa yang kami telah perbuat. Pakailah hidup kami Tuhan jadi alat-Mu. Pakailah hidup kami agar setiap yang kami lakukan boleh memberikan dampak Tuhan buat orang sekitar kami. Dan kiranya Tuhan, apa yang sudah kami doakan terjawablah sesuai dengan kehendak Kau saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Mari teman-teman untuk membacakan berita anugerah kita. Saya mengajak teman-teman untuk berdiri. Kita mau bacakan dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Mari kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yes, teman-teman. Ya, Tuhan sudah memberikan kita pengampunan untuk meresponi berita anugerah kita. Kita mau nyanyikan lagu Seputih Bulu Domba. Kau Allah yang tiada menghina.
udah tahu ya di layar kerja dan berdampak, emang bisa. Ya jadi apa sih yang akan disampaikan oleh Pendeta Marto tentang kita sebagai pemuda bisa berperan dan bisa berdampak di sekitar kita sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ngajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan lebih sungguh-sungguh ya kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Kita mau nyanyikan lagi sekali lagi. Kita mau nyanyikan lebih sungguh lagi Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku Pada Pendeta Marto. hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, kami memiliki harapan yang indah, impian yang indah sebagai anak-anak Tuhan. Kami ingin hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang bermakna, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, baik dalam dimensi doa, ibadah, maupun juga dalam kehidupan karya dan kerja dalam keseharian kami. Kami ingin melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berdampak dalam rangka menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada dunia. Sehingga melalui kami, banyak orang juga boleh merasakan lawatan Tuhan. Mereka juga disapa dan diundang oleh Tuhan untuk turut ambil bagian dalam karya keselamatan dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, pada minggu siang ini, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, urapi kami dengan roh hikmat, Roh-Mu yang kudus menguduskan hati kami supaya kami dengan sukacita, dengan penuh syukur menyambut kebenaran firman Tuhan, lalu menghidupinya.
di sepanjang waktu yang Tuhan sediakan untuk kami isi dengan karya kerja, ibadah, pelayanan dalam waktu-waktu ke depan. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk menyambut berkat-Mu, firman-Mu, juga hamba-Mu yang menguraikannya, Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan doa kami dalam nama Sang Firman yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat siang kawan-kawan. Kita akan mempersiapkan satu bagian firman Tuhan pada minggu siang ini, yakni dari Titus. Titus pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Titus 2 ayat 6 sampai 10, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar firman Allah, melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Kerja dan berdampak, ya, emang bisa. Nah, kawan-kawan, tentu istilah ini merupakan istilah yang sudah kita tahu, ya, dengan lumrah. Kita tahu maknanya ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, ini merupakan istilah yang muncul pada abad ke-5, ya, abad ke-5 dari seorang yang sekarang disebut sebagai seorang santo, ya, seorang Santo Benedictus, ya, dari Nursia di daerah Italia. Istilah ini muncul dalam kehidupan monastik, kehidupan di biara, ya, di mana orang-orang di biara diajar untuk mencoba menghidupi ora et labora secara seimbang, ya. Jadi menghidupi seimbang antara doa dan kerja, antara iman dan perbuatan, antara kontemplasi, perenungan kepada Tuhan, ya, keintiman dengan Tuhan, dan juga tindakan kepada sesama. Tindakan karya kerja dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang mau coba dilatih dalam kehidupan monastik, bagaimana para biarawati mereka menghidupi dengan sangat tekun, dengan sangat rajin, doa-doa, ibadah, kontemplasi. Pada waktu yang sama juga mereka menghidupi karya kerja yang nyata untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mandiri, orang-orang yang berguna, begitu ya. Berguna bukan untuk hanya kehidupan ibadah, tapi juga dalam kehidupan berbuat baik, memberi dampak, ya, memberikan sesuatu yang berguna untuk kepentingan bersama, kebaikan manusia. Jadi ini yang mau coba diterapkan, ya, oleh Santo Benedictus, suatu kehidupan yang seimbang antara dimensi religius dan dimensi ekonomi,
dimensi sosial, ya, dimensi kerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita meyakini bahwa ibadah dan kerja dengan demikian, ya, dua-duanya adalah sama-sama panggilan dari Tuhan. Dua-duanya panggilan dari Tuhan. Ketika Allah menciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden, sebuah pesan muncul di sana, ya, bukan hanya untuk beranak cucu, memenuhi bumi, namun juga tinggallah di taman ini, usahakanlah, peliharalah taman ini, bekerjalah, begitu ya, di taman ini untuk mengusahakannya sehingga menjadi sesuatu yang bisa diteruskan, bisa dinikmati oleh generasi yang berikutnya. Jadi bekerja, berkarya itu sesuatu yang sudah Tuhan jadikan kodrat, ya, dalam diri manusia. Panggilan hidup yang Allah tanamkan dalam diri kita. Nah, dengan demikian, ini yang coba kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bekerja dan berdoa. Mendoakan apa yang kita usahakan. Mengusahakan apa yang kita doakan. Dua dimensi yang kita mau coba padukan, satukan, ya, tidak dipisahkan. Kita nih kalau ibadah dalam pengertian ibadah seperti ini hanya berlangsung seminggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali. Doa-doa dalam pengertian yang ritual, doa-doa dalam pengertian kita mau doa makan, doa tidur, begitu ya, hanya berlangsung dalam waktu yang singkat setiap hari. Kalau ibadah hanya dalam pengertian yang seperti itu, maka kita punya dimensi ibadah yang sangat singkat, yang sangat kecil, ya, yang sangat pengertiannya waktunya hanya sebagian kecil dari waktu yang kita miliki. Tapi ibadah dalam pengertian yang kita mau bangun adalah ibadah dalam pengertian yang luas, yang mencakup seluruh waktu kita, seluruh kegiatan kita, seluruh karya kerja kita. Kita mau jadikan sebagai sebuah ibadah, ya, kepada Tuhan. Jadi selalu begitu, ya, kawan-kawan, ya. Kerjakan apa yang kamu doakan. Dalam waktu kerja kita berdoa, waktu bekerja kita mau meyakini bahwa ini merupakan sebuah bagian dari persembahan, pengabdian. Ya, kata ibadah dan kata menghamba atau berkarya sebagai hamba itu pengertian yang memadu. Ibadah avad, ya, avad ibadah atau beribadah atau menyembah. Sementara avad evet, ya, avad hanya beda a dan e, ya. Evet itu artinya menjadi seorang hamba, menghamba, mengabdi, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Avad ibadah, ya, kepada Tuhan, evet menghamba kepada Tuhan, kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian kita perlu menegaskan dengan sangat terang bahwa ibadah kita mencakup dimensi ini, ya. Ketika di gereja dan ketika kita bekerja. Bekerja sebagai sebuah ibadah kepada Tuhan. Maka bekerja itu merupakan suatu dimensi yang terhormat di mata Tuhan. Dan bisa menjadi sebuah cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tadi, ya, puaskah Tuhan ketika Dia melihat kita? Puaskah Tuhan dikala kita berjumpa dengan Tuhan? Yang diamati dalam rangka menjadi sebuah kepuasan buat Tuhan itu bukan cuma doa-doa, bukan cuma ibadah dalam kehidupan hari-hari Minggu, begitu ya, tapi dalam kehidupan yang sifatnya lengkap, utuh, menyeluruh, ya. Dikala di keluarga, di gereja, dan dikala kita ada di dunia usaha dan di dunia kerja. Allah itu merupakan Allah yang bekerja, kawan-kawan. Allah yang berkarya. Dan Dia sangat ingin juga semua orang yang Ia ciptakan juga turut bekerja. Ya, mendatangkan hal-hal yang baik, menciptakan perkara-perkara yang baik untuk kesejahteraan manusia, untuk kemajuan manusia. Jadi, kalau ada orang yang enggan bekerja di usia kerja, maka dia sedang mengingkari, ya, mengingkari keberadaan Allah yang aktif, Allah yang mau berkarya dalam hidupnya. Dia mengingkari panggilan Tuhan, mengingkari kodrat ilahi
yang Allah tanamkan dalam dirinya. Ya, karena Allah yang bekerja ini adalah Allah yang juga menuntut kita untuk bekerja. Memperlengkapi kita juga dengan sebuah kemampuan, bahkan banyak kemampuan untuk mampu bekerja. Jadi begitu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau ada orang yang enggan bekerja di usia kerja, mereka perlu diberikan pencerahan supaya mereka boleh sadar kodrat mereka, panggilan mereka ya, sebagai orang-orang yang memang Tuhan ciptakan untuk berkarya, untuk bekerja. Lalu Tuhan lebih tertarik kepada hati kawan-kawan ketimbang kepada jabatan atau kepada bentuk kerja atau kepada ya prestasi yang kita raih dalam bekerja. Jadi kalau ada yang bekerja sebagai Grab, nggak usah kecil hati. Ya, ada yang bekerja sebagai orang yang kerja paruh waktu, ya, nggak usah kecil hati. Sejauh kita bekerja semampu kita, sekuat kita, sebisa yang dapat kita lakukan, jangan pernah kecil hati. Ya, dalam pandangan Tuhan itu bukan soal jenis kerja apa yang kita lakukan. Sejauh itu halal, sejauh itu baik adanya, ya, banggalah dengan apa yang dapat kita lakukan, yang dapat kita kerjakan. Tuhan lebih melihat hati kita nih, dikala kita bekerja. Ada hati yang mau mengandalkan Tuhan enggak? Ada yang hati yang mau melibatkan Tuhan enggak? Ada hati yang mau memberikan sesuatu yang sifatnya menyenangkan tadi ya, baik untuk kemuliaan nama Tuhan enggak? Kita bisa berkarya dengan motivasi yang baik enggak? Ya, dalam kita bekerja. Jadi itu yang paling penting soal hati ini ya. Bukan soal jabatannya, bukan soal prestasi yang ya, kalau prestasinya tinggi, jabatan tinggi, kalau diraih dengan cara yang keliru, diraih dengan cara yang salah, buat Tuhan itu bukan sebuah prestasi. Ya, bukan sebuah prestasi. Maka waspadai kawan-kawan, pola yang seperti ini. Ya, kerja sampai lupa ibadah. Atau ibadah sampai lupa kerja. Waspadai ini, ya. Ada orang yang kerja sampai lupa ibadah. Ya, kerja jauh begitu ya. Atau mungkin yang kerja di laut, sibuk dengan kerja. Larut dengan kerja. Sibuk dengan pencarian dan pencapaian. Lalu lupa untuk beribadah. Atau kerja sampai lupa hari. Hari Minggu juga dilibas gitu ya. Bablas. Karena tadi tidak mau kehilangan omset. Tidak mau kehilangan kesempatan. Selagi masih muda, selagi masih kuat, ya semua hari dilabrak. Waktu ibadah, waktu berdoa, waktu bersekutu, berkoinonia dengan yang lain, ya, menjalin hubungan dengan yang lain, itu diabaikan. Jadi hati-hati nih kawan-kawan ya, kerja jangan sampai lupa ibadah. Saya masih ingat ungkapan Tony ya, dia bergumul dengan sangat keras bagaimana ya antara kerja dengan pelayanan itu mau coba diupayakan dijaga secara seimbang. Dalam arti jangan sampai ada yang dikorbankan ya antara dua ini. Ya, dua ini perlu diperjuangkan dengan mati-matian, diperjuangkan dengan sungguh-sungguh secara serius. Ya, kerja jangan sampai lupa ibadah. Ibadah juga jangan sampai lupa kerja. Yang punya impian doa, betul ya, berdoa bersungguh-sungguh mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang membuka jalan. Tapi kan Tuhan juga buka jalan dengan cara kita berusaha. Ya, dikala kita mencoba ya peluang ini, ya Tuhan buka jalan dengan cara kita ada peran ya, ada porsi kita yang juga mesti kita rawat dengan setia. Ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan demikian kawan-kawan, milikilah tujuan yang mulia, tujuan yang kekal dalam bekerja. Bukan hanya tujuan yang sifatnya sempit dan egois.
memiliki tujuan yang mulia. Dan jadikan tujuan itu menjadi tujuan yang mendatangkan dampak yang luas, bukan hanya soal ekonomi kawan-kawan ya. Tapi ini kehidupan yang tadi saya katakan, kehidupan yang lebih bermakna, berguna untuk membangun kehidupan bersama yang jauh lebih baik. Jadi bukan cuma sekedar mengejar cuan, ya, tapi juga pengen menjadi sarana kebaikan, sarana kasih Allah. Bagaimana cara Allah juga berkarya dalam diri orang lain melalui diri kita. Ya, hidup ini menjadi hidup yang mampu membangun kehidupan orang-orang yang lain. Saya melihat bahwa orang-orang yang besar, dalam pengertian orang-orang yang berpengaruh di dunia ini adalah orang-orang yang dari awal mereka menjaga komitmen ini ya. Punya tujuan yang mulia, tujuan yang luas untuk mensejahterakan kehidupan orang lain. Jadi orang-orang yang kenamaan itu adalah orang-orang yang punya pengabdian yang luas kepada kehidupan yang lain. Bukan hanya mereka yang tadi ya mengejar kepentingan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Maka pilihlah pekerjaan yang meningkatkan kehidupan yang lebih berkualitas. Jangan pilih pekerjaan yang sifatnya ini ya merusak kehidupan, mengacaukan kehidupan, membinasakan kehidupan. Ada banyak pekerjaan yang sifatnya merusak ya atau mengacaukan kehidupan. Misalkan perdagangan manusia, ya, trafficking. Ada orang-orang yang mempekerjakan manusia sangat tidak manusiawi, ya, pelacuran, pornografi, penipuan, aborsi, ya, orang-orang yang bekerja mungkin sebagai dokter, sebagai bidan, tapi di balik itu ada sebuah pembinasaan ya yang sedang mereka lakukan terhadap kehidupan. Jadi pilih pekerjaan yang memang mendatangkan kebaikan ya bagi sebanyak mungkin orang. Yang bekerja sebagai debt collector ya coba ditimbang-timbang apakah itu bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera ya bagi kita yang bekerja dan bagi mereka yang kita hampiri sehari-hari. Bisakah kita menjadi debt collector yang baik hati tanpa harus ada ancaman, tekanan di sana ya, tanpa harus ada yang ya sifatnya mendatangkan ketakutan, bahkan penganiayaan ya dalam pekerjaan yang seperti itu. Ya kawan-kawan ya. Jadi mohon dipertimbangkan pekerjaan yang mendatangkan kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkualitas, ya, mendatangkan berkat bagi mereka yang kita layani, juga mendatangkan berkat bagi kita yang bekerja dan bagi keluarga yang kita cintai, yang kita kasihi. Bekerjalah dalam semangat saling mengasihi dan melayani, bukan dengan saling melukai. Tadi ya, yang Tuhan lihat bukan soal jabatannya, maka jangan pernah sikut-menyikut dalam dunia kerja. Jangan suka tikung-tikungan ya dalam dunia kerja. Ya soal jabatan, soal promosi itu upah kawan-kawan. Itu buah ya, buah dari ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam dunia kerja kita. Jadi itu bukan pencapaian yang utama. Itu bukan target yang mulia, yang paling mulia, ya. Itu bukan target kita yang paling utama. Itu buah atau upah dari kesetiaan kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan demikian kita merenungkan kembali bagaimana ini menjadi sesuatu yang lebih praktis begitu ya untuk kita lakukan, ya. Bagaimana saya bisa berdampak dalam dunia kerja atau pada waktu kita sedang bekerja. Ya. Nah, yang pertama kawan-kawan, supaya kita bisa menjadi pekerja yang berdampak
atau bisa bekerja dengan berdampak kepada orang lain atau mungkin bagi pekerjaan Tuhan, ya. Maka yang pertama adalah ini. Bekerjalah dengan berintegritas. Ya. Bekerja dengan berintegritas. Menguasai diri dalam segala hal. Ya. Kata firman Tuhan. Menguasai diri dalam segala hal. Jadi mampu menjadi orang yang benar-benar mawas diri, pandai membawa diri, pandai menempatkan diri di mana kita berada. Jadi bukan orang yang labil, bukan orang yang yang moody. Kalau senang kerja dia kerja, kalau nggak senang kerja dia ogah-ogahan gitu ya. Bukan begitu. Jadi orang yang mampu menjaga panggilan tadi, menjaga tugas begitu ya, yang sudah diberikan kepada dia dengan sebaik-baiknya. Menguasai diri dengan secara utuh, ya. Menempatkan diri dengan baik dalam dunia di mana kita bekerja. Lalu jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi kita menempatkan diri sebagai seorang yang memang kita akan pakai tubuh ini, kita akan pakai diri kita sebagai contoh bagi yang lain dalam bekerja, begitu ya. Bekerja dengan cara yang Tuhan kehendaki. Dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian jujur dan bersungguh-sungguh. Saya sangat merenungkan bagian ini sampai saya kasih nama ke anak saya ya, Mesyar. Mesyar itu dari makna ini ya. Seorang yang jujur, seorang yang tulus, seorang yang bersungguh-sungguh, seorang yang berkomitmen dalam hidupnya ya. Supaya kelak dia menjadi orang yang memang punya panggilan yang seperti ini. Ketika dia besar nanti, dia bekerja, dia berkarya dengan cara yang seperti ini. Jujur, seorang yang tulus ya, seorang yang bersungguh-sungguh dengan panggilan hidupnya menjadi berkat bagi yang lain. Jadi Mesyar itu sesuatu yang kemudian kami perjuangkan bagi anak, dia harus menjadi anak yang kelak berbakti untuk kemuliaan Tuhan. Ya, berbakti bagi pekerjaan Tuhan. Nah, jadilah orang yang dikenal baik kawan-kawan dan dapat dipercaya. Sekarang coba diingat-ingat ya, kita di kantor atau kita di sekolah, di kampus, kita ini dikenal sebagai orang yang seperti apa? Ya, orang yang dikenal baik atau orang yang dikenal pendiam, gak suka gaul, hanya mementingkan perasaan sendiri, ego sendiri, mementingkan maunya sendiri, begitu ya. Atau dikenal baik, seorang yang memang mampu berinteraksi dengan ramah, ya, dengan sopan kepada yang lain, mampu menjadi kawan dan bukan lawan, mampu menjadi seorang pendorong, begitu ya, dan bukan perongrong bagi yang lain. Nah, ini penting kawan-kawan, menguji hati, menguji diri, kita ini sebagai apa di tempat kerja. Seseorang yang kelak akan memajukan perusahaan atau malah mengancam perusahaan. Mendatangkan keuntungan bagi teman atau bagi bos kita, atau malah mendatangkan kerugian bagi bos kita atau bagi teman kita. Ya, bekerja dengan jujur, bekerja juga dengan tepat waktu. Banyak orang yang korupsi, bukan korupsi dari uang kas kantor, tapi korupsi dalam hal ini ya, korupsi waktu. Harusnya kerja sehari 8 jam, dia kerja hanya 3 jam, 4 jam. Sisanya ya happy-happy, santai, malas-malasan. Padahal dia digaji dengan gaji untuk 8 jam. Jadi memang nggak korupsi langsung dari uang kas, dia nggak langsung nilep ya uang cash, enggak. Tapi dia korupsi dengan cara ini ya, main waktu. Ya, mencurangi waktu, menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Ya. Dan juga bekerjalah dengan tekun, walau enggak diawasi. Ini kan soal tadi, kita nih kerja bukan untuk manusia semata ya. Kita nih kerja karena Tuhan dan untuk Tuhan. Kita kerja ini yang ngawasin Tuhan. Karena ini bukan
untuk manusia karena ini semata-mata untuk Tuhan, ya. Karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi walau nggak diawasi, walau nggak dipantau dengan CCTV, begitu ya, bekerjalah dengan jujur, sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, ya. Persembahkan dayamu, kemampuanmu tadi untuk keuntungan teman, keuntungan perusahaan, keuntungan bersama. Ya. Ini yang diminta, ya. Semua hal yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena ini ibadah kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua kawan-kawan, bekerja dengan motivasi yang benar. Ya, bekerja dengan motivasi yang benar. Sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu. Ini kan seperti Tuhan Yesus yang selalu kemanapun begitu ya, selalu mengajarkan yang baik, mengajarkan yang benar, melakukan yang baik, dengan motivasi yang baik, dengan cara yang baik. Nanti lepas dari orang lain apakah akan menangkap itu dengan cara yang baik, menerima dengan cara yang baik, itu hal yang lain. Ya. Tapi bagian kita ini yang perlu dipelihara nih. Sehat hati, sehat pikiran, sehat motivasi, ya. Ambisi juga harus ambisi yang sehat, ambisi yang positif, bukan yang negatif. Ya, bukan yang egois. Maka jangan sampai kita nanti menjadi orang yang merasa malu karena ketahuan mengerjakan hal yang salah, atau dipermalukan oleh dunia ini karena ketahuan melakukan hal yang jahat. Ya. Jadi sehat dalam seluruh keberadaan diri kita. Motivasi kerja juga harus motivasi yang benar, motivasi yang baik. Tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kawan-kawan, kerja itu bukan hanya menyangkut kita ya. Bukan hanya menyangkut nama baik kita, tapi juga menyangkut tentang keluarga kita. Menyangkut juga tentang iman kita, tentang gereja kita. Ada orang-orang yang sangat kecewa dengan orang-orang Kristen karena dalam dunia kerja mereka tidak menjaga motivasi yang baik. Ada orang-orang yang udah enggan ya bergereja karena mereka melihat orang Kristen juga sama begitu ya, kerja dengan cara yang curang, main tipu-tipu juga, ya, kerja juga dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar. Mereka saling melukai juga, saling tadi menyikut juga, begitu ya. Sehingga kemudian tadi iman kita, ya, agama kita, gereja kita mendapatkan tamparannya, ya, mendapatkan seperti anak yang kerja tapi bapak yang dicoreng mukanya. Anak yang kerja, kita yang kerja tapi kemudian orang tua kita, keluarga kita, gereja kita juga mendapatkan coreng yang sangat menyedihkan. Ya, nah kawan-kawan, dengan demikian motivasi kerja kita bukan hanya soal uang, ya. Kita betul kerja untuk mendapatkan uang, tapi jangan menjadi orang yang cinta uang, kawan-kawan. Karena Alkitab mengatakan bahwa orang yang cinta uang pasti akan terjerumus dengan kejahatan. Karena akar dari segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Ya, jadi boleh kerja supaya kaya, tapi kaya itu bukan tujuan. Kaya itu bukan target hidup kita. Ya, kaya itu bukan puncak pencapaian hidup kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya, jadi menjadi kaya ya karena kerja keras, bukan karena menghalalkan segala cara. Jadi jangan jadi orang yang tamak, jangan jadi orang yang serakah. Sekarang ini saya pernah katakan di kebaktian umum ya, ada satu orang
eh, anggota keluarga di jemaat kita yang sedang ditawan ya, ditawan di Vietnam. Ya, di Vietnam ya. Di sana bersama-sama dengan 50 orang Indonesia, mereka dibawa ke sebuah pelosok jauh dari perkotaan. Lalu mereka ditempatkan di sebuah villa di sana ya, villa. Mereka kerja online. Ya, kerjanya itu bagian ini yang bagian dating aplikasi pacaran ya. Jadi mereka akan undang atau ajak sebanyak mungkin orang untuk masuk ke aplikasi, lalu mereka kemudian pacaran, lalu meraup keuntungan dengan cara yang seperti ini ya. Jadi karena tamak sampai begitu, orang-orang dikurung di sana, dikawal dengan tembok yang tinggi dan nggak bisa keluar ya dari situ. Jadi karena keserakahan, karena ya ketamakan, segala hal kemudian dihalalkan. Ya, kawan-kawan yang punya akses terhadap bidang ini, kalau ada akses untuk bisa melepaskan orang ini dari cara ini ya, kawan-kawan mohon info kita supaya kita bisa membantu keluarga ini. Ya, bekerja juga atas kewajaran dan keadilan ya, bukan dengan menghalalkan segala cara. Jadi kerjalah dengan motif ya kewajaran. Jangan sampai yang di luar kewajaran, jangan sampai di luar keadilan ya, kebaikan. Jadi motivasinya harus benar-benar dirawat, dijaga sebagai motivasi yang tadi, yang jujur, yang tulus ya, yang bersungguh-sungguh. Ini ibadah kita ya, bukan ajang untuk memperkaya diri atau untuk memakmurkan diri sendiri ya. Nah, ini tujuan kerja yang coba diungkapkan oleh Doug Sherman bersama-sama dengan William Hendricks ya. Ini yang mau coba digagas, harus menjadi gagasan yang juga kita renungkan sebagai orang-orang percaya. Ya, lewat pekerjaan kita melayani orang lain. Ya, melayani orang lain, bukan memperdaya orang lain. Bukan menguasai orang lain, bukan menjebak ya orang lain. Ini penting kawan-kawan. Saya ini belum lama terjebak juga dengan pendekatan yang enggak lengkap. 20 juta angus kawan-kawan, karena tadi ada pendekatan yang enggak lengkap yang diberikan kepada saya ya tentang sesuatu yang saya ambil. Jadi ya terjebak dengan itu ya. Jadi harus melayani orang lain. Ya, tadi bukan menjebak, bukan menguasai orang lain. Lewat pekerja kita juga memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ya, mendapatkan kebutuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Paulus bilang, kalau nggak kerja ya jangan makan. Kalau mau makan ya kerja. Ya, kerja yang benar, kerja yang baik, kerja yang sesuai dengan panggilan iman kita. Dan juga kita memenuhi kebutuhan keluarga yang kita kasihi. Kalau sudah kerja, kawan-kawan jangan egois. Ya, pikirkan juga keluarga. Jadi berkat buat keluarga. Sisihkan berkat, sisihkan gaji juga untuk orang tua. Ya. Dari sekarang mesti dilatih kawan-kawan. Kalau ada penghasilan bulanan, kawan-kawan sisihkan, pisahkan sebagian untuk orang tua. Orang tua tuh nggak lihat berapa besarnya ya. Yang penting mereka tuh melihat ada sebuah motivasi yang baik. Anak kita berbakti, anak kita ingat kita, anak kita mengasihi kita dengan cara yang dapat dia lakukan. Jadi jangan karena pengen punya uang yang banyak, pengen mengalahkan orang tua gitu ya. Tiap gajian disimpan semua, dijagain semua. Jadi orang yang kikir, jadi orang yang pelit, nggak mau jadi berkat bagi keluarga. Ya, ingat ini ya. Kalau sudah kerja, dapat gaji, sisihkan, pisahkan. Ya, jangan mikir orang tua saya kan banyak duit, orang tua saya kan lebih kaya dari saya. Itu beda hal kawan-kawan ya. Nggak usah mikirin soal gaji orang tua, soal aset orang tua. Ini soal kita. Soal saya. Saya yang sudah bekerja, yang sudah punya penghasilan,
Saya yang sudah selama ini dididik, diasuh oleh orang tua, waktunya berbakti kepada keluarga, ya, kepada orang tua. Memperoleh uang untuk dapat memberi kepada orang lain. Bersedekah, membantu orang lain, ya, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan bekerja tentu tadi untuk mengasihi Allah. Lewat apa yang baik, apa yang berguna yang kita lakukan dalam keseharian kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tadi ya, motivasi dijaga kawan-kawan ya. Motivasi yang baik, motivasi yang benar, bukan ketamakan, bukan keserakahan, juga bukan persaingan demi uang yang banyak, demi harta yang berlimpah, bukan itu yang Tuhan mau lihat. Ya, tapi ini soal hati yang jauh lebih penting daripada soal prestasi atau soal jabatan. Yang terakhir, yang ketiga kawan-kawan, bekerja dengan kemurahan hati. Ya, dengan kemurahan hati. Hendaklah taat kepada Tuhan dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan berbuat curang, hendaklah selalu tulus setia agar mereka juga memuliakan nama Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan, kepada tuan, kepada bos, kepada atasan, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah dan jangan berbuat curang. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang dikenan, ya, oleh karena kita mampu berbuat baik, menjadi kaya, bukan hanya kaya materi, tapi kaya dalam kebajikan, ya, dalam kebaikan, suka memberi dan suka membagi. Bagikan waktu, pengetahuan, sumber daya secara maksimal. Sejauh kita punya talenta kawan-kawan, itu milik kita dari Tuhan, ya. Dan kita dipercaya untuk mengelola itu dengan maksimal. Tiap-tiap hamba mereka diberikan talenta, itu anugerah. Dan mereka mesti mengelola itu dengan maksimal, dengan baik. Maka kawan-kawan jangan sungkan-sungkan, jangan tanggung-tanggung, jangan kurang-kurang, ya, membagikan semua ini kepada yang lain. Yang punya pengetahuan, ajarkan, latihkan, begitu ya, trainingkan kepada yang lain. Jangan seperti zaman-zaman dulu waktu zaman kungfu ya, guru nggak mau dikalahkan oleh muridnya, maka selalu ada bagian-bagian yang nggak diajarkan. Dan itu biasanya itu bagian-bagian yang kunci, bagian-bagian yang paling inti, ya, yang nggak dilatihkan, yang nggak diajarkan kepada murid. Sehingga lama-lama jurus-jurus yang inti, jurus-jurus yang kunci makin hilang seiring dengan hilangnya orang-orang yang menguasainya. Ya, nah kita dalam dunia kerja kawan-kawan, pengetahuan yang kita miliki, kemampuan, skill, talenta yang kita miliki, nah ini dicurahkan ya, dicurahkan dengan penuh kemurahan hati, enggak kurang-kurang, enggak ditahan-tahan, semua diberikan sebisa yang dapat diajarkan. Ya, ini ya curahkanlah semua hal dalam dunia kerja dan jadilah orang yang kreatif begitu ya. Seorang yang benar-benar menolong orang lain, menolong perusahaan untuk mencapai kemajuan bersama. Lakukan kebaikan-kebaikan dengan penuh kemurahan hati. Ya, dalam tadi membantu orang lain, membantu teman, jangan tanggung-tanggung. Kata murah hati ini kawan-kawan lebih dalam artinya dari kata baik, dari kata kebaikan. Dalam buah roh dimulai dengan kemurahan hati itu baru kebaikan. Samubase ya, sabar, murah hati, baik, setia. Kalau Linda
butuh bantuan saya misalnya ya, misalkan contoh nih, Linda pengen diajarin sesuatu hal di kantor misalnya, minta bantuan ke saya bantu dia, itu baik, itu kebaikan, membantu orang lain sesuai dengan yang dia perlu. Nah, orang yang murah hati itu punya dimensi kejut, kawan-kawan, dimensi apa ya, yang bikin orang tuh takjub dan heran. Karena apa? Yang saya bantu pada Linda itu lebih daripada yang dia minta. Atau contoh yang lain, kawan-kawan, mungkin teman waktu kerja butuh uang ya, butuh uang untuk dia makan. Mungkin karena dia lupa makan, bawa uang ya, waktu kerja dia butuh uang untuk makan. Dia mau pinjam ke kita, ya. Waktu kita kasih pinjaman, itu kebaikan, kawan-kawan. Dia butuh minta ke kita untuk pinjam, kasih pinjaman itu kebaikan. Nah, orang yang murah hati ini begini, dia minjam ke kita, misalkan 100.000 ya, 100.000, kita kasih 100.000, itu baik tuh. Waktu dia balikin ke kita, dia mungkin kasih kita 100.000, terus kita bilang, nggak usah semuanya, kasih separuh, balikin separuh gitu ya, dibalikin 50.000. Nah, itu dimensi kejut dari kemurahan hati. Ya. Apalagi kalau bicara soal ini ya kawan-kawan ya, tanggal tua ya. Tanggal tua nih berat kawan-kawan. Kadang-kadang pertengahan bulan seperti tanggal-tanggal sekarang 16, gaji udah mulai tipis betul. Di tanggal tua sudah sekarat. Butuh pinjaman gitu ya. Nah, ini orang-orang yang murah hati memberi lebih dari yang diduga. Lebih dari yang diharapkan. Atau mungkin yang lebih murah hati lagi, karena dia tahu tanggal tua, ya udahlah, nggak usah dipinjamkan, dia beri, ya, dia bagi, karena dia lebih punya daripada yang lain. Ini kemurahan hati yang diharapkan ya. Ada dimensi kejut yang kita lakukan, kita berikan kepada orang lain. Atau mungkin kita diminta kerja 7 jam, 8 jam. Kita kerja ekstra, ya, mungkin sampai 8 jam setengah, 9 jam per hari. Dan nggak perlu, kadang-kadang orang begitu ya, main jam ya. Udah nggak ada kerjaan sebenarnya, udah bisa pulang sebenarnya ya. Tapi dilama-lamain tuh. 9 jam di kantor, 10 jam di kantor supaya bisa terlihat dia lembur. Ya. Jadi dia kerja main waktu supaya mendapatkan keuntungan dari orang lain yang sebenarnya dia nggak berhak untuk itu. Nah, mereka yang murah hati ini adalah orang yang mencurahkan tadi ya potensinya, waktunya lebih daripada apa yang diharapkan. Sehingga semua mendapatkan keuntungan ya, kemajuan, kebaikan yang ekstra dari orang-orang yang punya kemurahan hati. Salurkan penghasilan untuk melayani Tuhan dengan berinvestasi kebaikan. Jadi jangan hanya mikirkan soal investasi saham, ya, reksadana, apalagi aset, properti. Kawan-kawan, kalau ngejar kaya itu nggak pernah ada batasnya ya. Tidak ada yang namanya standar orang yang benar-benar puas dengan kekayaan. Dan semoga kita bukan orang-orang yang mengejar kekayaan sampai kita lupa berinvestasi kebaikan kepada orang-orang yang lain. Terakhir, kita baca sama-sama yuk, ya, sama-sama ya, 1, 2, 3. Satu-satunya perhatian iblis adalah mencegah orang Kristen berdoa. Dia tidak takut menghadapi studi tanpa doa, pekerjaan tanpa doa, keluarga tanpa doa, dan agama tanpa doa. Dia menertawakan jerih payah kita, mengolok-olok pekerjaan kita yang kita lakukan tanpa doa. Tetapi dia gemetar ketika kita berdoa. Ya. Semoga kita mampu menghidupi ibadah dengan kerja, kerja dengan ibadah dengan doa. Hidupilah semua ini, maka saya yakin hidup kita pasti menjadi hidup yang sangat diberkati oleh
oleh Tuhan. Ini hati-hati nih ya. Kalau kerja tanpa doa, iblis gampang bermain di sana. Ambil celah, menjebak kita dengan hal-hal yang keliru, yang jahat, yang merusak kehidupan. Tapi dikala kerja dengan doa dipadukan secara seimbang, kita mampu menjaga semua motivasi kita, cara kerja kita, dampak kita menjadi dampak yang memajukan kehidupan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong kita ya. Amin. Mari kita berdoa kawan-kawan. Terima kasih Bapak untuk firman yang kami boleh renungkan pada hari ini. Tuhan tolong supaya kami mampu menjaga kehidupan kami menjadi hidup yang beribadah. Hidup yang memuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Baik lewat doa-doa yang kami lakukan, ibadah-ibadah yang kami rayakan, dan juga lewat kerja, lewat karya yang kami lakukan sepanjang hari-hari kami. Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi pekerjaan kami sebagai sebuah panggilan iman untuk mengabdi kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi perusahaan, bagi teman kerja, juga bagi keluarga yang kami perjuangkan lewat karya kerja dan usaha kami. Tuhan, kami rindu hidup kami kelak menjadi hidup yang benar-benar Tuhan temukan sebagai hamba-hamba yang baik dan setia. Karena semua kemampuan, talenta, waktu yang Kau anugerahkan, kami kelola dengan maksimal menjadi kebaikan bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman pemuda kita semua berdiri. Bersama dengan umat Allah segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan janji iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, siapkan turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari mati, naik surga diusunan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Anak Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, teman-teman, kita akan menaikkan doa syafaat, tapi seperti biasa, teman-teman boleh sharing sama teman-teman di kiri, kanan, dan depan belakang teman-teman. Dan berhubung kita hari ini membahas tentang karir, tentang pekerjaan, teman-teman boleh sharing secara spesifik mungkin pergumulan teman-teman di lingkungan kerja teman-teman, atau teman-teman yang masih studi juga boleh sharingin pergumulannya apa dan boleh minta didoain juga. Kita boleh sharing selama 3-5 menit ke depan.
Oke, buat teman-teman yang masih belum selesai sharingnya, boleh dilanjutin lagi nanti. Kita mau sama-sama menaikkan pokok doa kita. Sebelumnya saya mau sharingin dulu beberapa poin yang mau kita doakan. Yang pertama ada stabilitas ekonomi dan keamanan di negara kita. Seperti yang kita tahu banyak berita-berita yang sedang kurang mengenakan di sekitar kita. Kita mau berdoa supaya setiap hal-hal ini juga nggak terlalu berpengaruh untuk stabilitas keamanan juga ekonomi di negara kita ini. Yang kedua kita mau berdoa untuk penanggulangan COVID-19 yang masih ada sampai hari ini. Kita mau berdoa biar kita nggak lupa buat terus menjaga kesehatan juga dan bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga kita mau berdoa untuk persiapan Natal umum, di mana setiap komisi yang ada di gereja kita berkolaborasi dalam pelayanan ini. Biar kiranya lewat acara Natal umum ini setiap komisi-komisi yang terlibat juga boleh sama-sama melayani dan boleh mempersiapkan Natal umum ini juga. Dan juga untuk staycation MFWF yang akan dilakukan di bulan November, kita mau berdoa untuk setiap persiapannya dan juga untuk setiap proses publikasinya juga biar setiap warga KP juga boleh ikut, boleh daftar. Dan kita juga mau berdoa untuk pergumulan teman-teman yang tadi kita udah sama-sama sharingkan juga. Dan kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini dan minggu depan. Di minggu ini, hari ini ada Cisusi tanggal 16 Oktober dan ada Ciokta besok tanggal 17 Oktober. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan sehingga kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah di kebaktian pemuda pada hari ini. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan biar kiranya setiap kami pun boleh mengambil tekad agar kami boleh menjadi berkat dan dampak yang baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, apapun setiap profesi kami, biar kiranya setiap orang-orang di sekitar kami pun juga boleh melihat kasih Kristus di tengah hal-hal yang boleh kami kerjakan. Kami juga bersyukur untuk pelayanan yang boleh dibawakan oleh Pak Marto Marbun, berdoa untuk setiap kehidupan Pak Marto, setiap pelayanannya, setiap kehidupan keluarganya juga, biar kiranya Tuhan yang boleh terus berkati dan Tuhan juga boleh terus pimpin kehidupan Pak Marto hari lepas hari. Ya Tuhan, sebentar kami akan menaikkan beberapa pokok doa, biar kiranya Tuhan yang boleh mendengar dan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Untuk teman-teman yang laki-laki, saya mengajak kita berdoa untuk stabilitas ekonomi dan keamanan di negara kita. Dan untuk teman-teman yang perempuan, saya mengajak kita berdoa untuk penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Mari kita angkat pokok doa ini. Berikutnya untuk teman-teman yang duduk di sebelah kiri saya mengajak kita semua berdoa untuk persiapan Natal umum di gereja kita dan juga untuk teman-teman yang duduk di sebelah kanan saya ajak kita berdoa untuk persiapan acara staycation MFWF. Mari kita angkat pokok doa ini. Berikutnya mari kita doakan untuk pergumulan yang sudah di-sharingkan oleh teman-teman kita. Kita mau berdoa biar kiranya Tuhan yang boleh turut campur tangan dalam setiap kehidupan teman-teman kita dan juga Tuhan yang boleh membantu dalam setiap pergumulan mereka. Mari kita angkat pokok doa ini.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di 1 minggu ini dan juga 1 minggu ke depan. Tuhan, bersyukur untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka. Biar kiranya mereka boleh terus bertumbuh, boleh terus berhikmat di dalam Engkau saja Tuhan. Tuhan boleh berikan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan yang boleh terus stay kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami pergumulan atau sakit penyakit. Biar kiranya Tuhan yang boleh lawat dan sembuhkan mereka. Tuhan juga boleh pakai kami sebagai teman-teman mereka. Biar kiranya kami pun juga boleh menanyakan kabar mereka dan juga boleh mendoakan mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian yang boleh Tuhan pimpin dari awal hingga pertengahan. Tuhan boleh pimpin kebaktian ini dari pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, untuk meresponi ayat persembahan kita yang sudah kita persiapkan dari rumah, saya akan bacakan buat teman-teman dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Untuk meresponi ayat persembahan ini, saya mau ngajak teman-teman untuk menyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Marto, agar kiranya Tuhan setiap yang Pendeta Marto sampaikan, Kau berkati setiap pelayanannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati dimanapun Pendeta Marto berada Tuhan. Tuhan, sedikit inilah yang kami persembahkan, agar kiranya apa yang kami persembahkan ini bisa memperluas kerajaan Kau saja Tuhan, Kau pakai untuk memperluas gereja Engkau, dan Tuhan Engkau berkati juga kebaktian ini dari pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa, amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, dari firman tadi pasti teman-teman semua berbeda-beda ya dapatnya. Kalau saya sendiri, kalau saya pribadi saya relate banget. Kadang-kala saya sebagai anak Kristen di tengah-tengah kerjaan saya yang rata-rata ada yang gak Kristen, jadi saya sering bergumul gitu loh menghadapi pekerjaan yang saya lakukan, atau bahkan apakah saya sudah bisa jadi anak muda yang murah hati gitu. Kadang baiknya aja, kadang saya merasa disalahgunakan gitu loh. Tapi dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Marto hari ini,
saya merasa saya semakin ditegurkan lagi, semakin dikuatkan lagi bahwa saya sebagai anak muda, apa yang harus saya lakukan? Apa sih yang saya bisa lakukan di tengah pekerjaan saya, di tengah peran saya, bagaimana saya berdampak. Dan buat teman-teman, pasti teman-teman berbeda dapatnya, berbeda dengan apa yang saya dapat. Ya karena setiap kita berbeda juga pergumulannya. Dan saya ada satu buah lagu yang mungkin ini mewakilkan bagaimana hidup kita ini bisa untuk melayani Tuhan, bisa jadi berkat, dan bahkan bagaimana hidup kita ini dipakai Tuhan selagi kita masih sehat, bahkan selagi kita masih kuat. Dan semoga lagu ini juga bisa mewakilkan teman-teman ya bahwa ya kita nggak mau nyanyiakan waktu yang udah Tuhan kasih. Jadi kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang diberi. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Saya mengajak teman-teman untuk berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berdoa kawan-kawan. Ya Tuhan, kami mohon kuatkan kami, mampukan kami, supaya semua yang Tuhan beri kepada kami dapat kami kelola dengan sebaik-baiknya lewat karya kerja kami yang mendatangkan kebaikan, memuliakan nama Tuhan. Persembahan uang yang kami berikan betul memperluas pekerjaan Tuhan lewat pelayanan gerejamu. Namun karya kerja kami juga jauh lebih berdampak dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah, shalom Allah, kasih Allah, kebaikan-kebaikan yang memulihkan kehidupan. Maka Tuhan topang kami supaya ibadah kami menjadi ibadah yang lengkap, ibadah di gereja, ibadah di keluarga, dan ibadah dalam kerja dan dalam studi kami. Kawan-kawan, arahkan hatimu pada Tuhan dan
terimalah berkat yang menopang kehidupanmu. Kasih Allah Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, dan penghiburan Roh Kudus bersama dengan engkau hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Halo. Dikejar dosen buat sidang skripsi, semoga nggak bosen ya saya maju lagi. Oke, naik kereta dari stasiun Gambir, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir, teman-teman? Nggak ada ya? Oke. Kucing belang, kupingnya putih, sebelum pulang ada beberapa pengumuman nih. Boleh ditampilin dong di slide-nya pengumumannya. Pengumuman. Ini yang minggu lalu ya kayaknya, 9 Oktober. Udah lewat ini eventnya guys. Ya, jadi ini buat reminder lagi, ada acara dari KPI, kunjungan ke LAI hari Sabtu tanggal 12 November 2022. Buat teman-teman yang tertarik mau ikut, bisa kontak personnya, ada siapa tuh kecil banget namanya, ada Ciseli ya dan Ike. Itu ada nomor HP-nya di situ. Boleh next lagi? Ya, ini acara kita yang tadi kita doain sama-sama di doa syafaat, ada staycation MFWF, temanya Quarter Life Crisis or Challenge. Tanggal 11 sampai 12 November itu hari Jumat dan Sabtu di Kinasih Resort di Depok. Teman-teman yang mau ikut nanti kumpulnya itu hari Jumat ya, tanggal 11 November jam 6:30 di gereja. Terus yang tertarik mau daftar bisa daftar ke link ini, terbatas untuk 50 orang aja pesertanya dan ada kontribusi pesertanya 1 orang 200.000. Boleh dibayar ke nomor rekening ini atas nama Joshua, tapi hari ini orangnya nggak datang. Tapi teman-teman yang mau ikut boleh kontak langsung. Ini ada QR code-nya juga, boleh scan di sini. Terus ada pengumuman tambahan, minggu ini, hari ini ada bulu tangkis di lapangan badminton Samudra Jembatan 2 dari jam 2 siang sampai jam 5. Buat teman-teman yang mau ikut boleh kontak Ko CI atau ke Ko Julius, bisa nggak? Oke, ya boleh kontak Ko Julius juga. Terus minggu depan tanggal 23 Oktober kita juga ada KP Sehat, ada futsal dan badminton juga. Buat teman-teman yang mau ikut boleh daftar ke Hengki atau ke Grace Sheila, bukan saya, ke Grace Sheila. Boleh ikut juga minggu depan. Oke, itu aja sih pengumuman kita. Buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut tentang KP, boleh buka di website KP, kp.gkperniagaan.org atau follow IG KP @kppernias. Oke, baju biru dipakai Bibi, see you next week. Dadah.